Motor bergaya cruiser ala Harley Davidson atau sering disebut hampir Davidson memang kerap mencuri perhatian. Bahkan tak sedikit juga pabrikan otomotif yang meluncurkan motor cruiser dengan tampang hampir Davidson. Dengan pesatnya perkembangan otomotif di Indonesia, pesat juga perkembangan motor custom guys, yang merubah desain dari yang semula hanya berdesain keluaran pabrikan menjadi motor custom yang keluar dari imajinasi dari para tangan-tangan kreatif. Nah, salah satu motor yang memiliki produk hampir Davidson yang sangat cocok di custom menyerupai cruiser atau sportster adalah SM Sport V16. Dan salah satu garage yang sering mengcustom dan menjual hasil customan dari SM Sport V16 yaitu Kojai Garage. Ia juga sukses dalam mengubah part atau mengcustom V16 ini guys. Dengan mesin V-twin yang sering kita lihat dipakai oleh Harley Davidson atau Indian Motorcycle, tentunya sangat ganteng. Jika V16 ini juga di-custom menyerupai Sportster dari Harley Davidson guys. Nah, hasil custom dari tangan-tangan kreatif akan kita bahas di video berikutnya, karena akan memakan durasi yang cukup lama. Dan sekarang WQWEK akan mengulas tuntas motor V-twin yang paling cocok di custom Sportster, yaitu V16. Namun sebelum lanjut, jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif, tidak ada salahnya untuk subscribe channel ini dan beri warna biru pada tombol like di bawah. Selamat menonton! Nah, beberapa tahun lalu PT M-Force Indonesia memboyong berbagai produk SM Sport merek asal Malaysia itu guys. Dan V16 menjadi salah satu yang dijagokan untuk mengisi segmen cruiser klasik. Motor ini sebetulnya punya beberapa variabel menarik yang tak lazim ditemukan pada kompetitor guys. Dan tentunya konfigurasi mesin 2 silinder V-twin adalah figur paling menarik dari SM Sport V16. Tak satupun kompetitor meramu dapur pacu dengan struktur V-twin ini guys, layaknya cruiser Amerika Serikat. Atas rancangan itu, suara yang keluar dari ujung knalpot lebih intimidatif dan sangat gahar. Alunan 2 piston begitu jelas terdengar, walau cuma menggunakan sistem knalpot standar guys. Dan rasanya saat diganti pakai knalpot aftermarket, karakternya bahkan makin kuat lagi. Apalagi jika di custom ala-ala Sportster, tentunya pasti akan menjadi perhatian di jalanan guys. Kalian dengarkan saja merdunya SM Sport V16 hasil modifikasi dari Kojai Garage. Bukan cuma suaranya, tentunya mesin V-twin 2 silinder turut mempengaruhi estetika dari motor ini guys. Komposisinya jadi terlihat sesak dan berotot. Nah, dengan motor padat bersuara serak ini harus terbiasa dengan ergonominya juga guys. Sebab salah satu resiko dari mesin V adalah suhu yang mudah menyebar ke dalam paha akibat posisi dari silinder head. Nah, begitu juga tenaganya lebih besar dari rival utama. Rival utama V16 datang dari Cina, yaitu Benelli Patagonia Eagle guys. Ia jauh lebih dulu dikenal publik di Indonesia, dan rasanya WQWEK bisa menyebut rivalnya sudah diterima banyak orang. Bisa dilihat dari populasi yang mulai berseliweran di jalan, begitu juga di ranah custom motor guys. Meski begitu, ternyata V16 punya rekam performa yang lebih baik daripada Patagonian Eagle, karena V16 memiliki mesin V-twin berkubifikasi bersih 249,8 cc dengan sistem suplai bensin injeksi elektronik. Dari situ tercipta tenaga maksimal 18,7 horsepower di 8000 rpm dan torsi 19 Nm memuncak pada 6000 rpm guys. Dan V16 diklaim kecepatan puncaknya mencapai 120 km per jam dan semua tersalurkan lewat transmisi 5 percepatan manual ke roda belakang. Bahkan Patagonian EVI alias seri terbarunya Benelli tak mampu menyaingi daya kuda maupun momen puntir. Selisihnya bahkan lumayan guys. Dengan torsi maksimal mesin 2 silinder segaris
249 cc mencatat angka 16,5 Nm di 6000 rpm. Selisih 2,5 Nm dengan V16. Lantas tenaga maksimalnya lumayan berdekatan, yaitu 17,4 horsepower guys. Namun kalau soal distribusi bensin ke ruang bakar, sudah sama-sama injeksi elektronik, serta tenaga diakomodir gearbox manual 5 percepatan. Kelebihan lain dari SM Sport V16 yaitu bertabur fitur modern. Meski berpenampilan klasik, V16 dikemas dalam interpretasi modern guys. Dari parasnya sudah bisa dilihat, ia mengenakan lampu utama LED sampai ke sein dan stop lamp. Malah sorot cahaya utama tak mengandalkan reflektor biasa, melainkan pakai jenis proyektor guys, yang dikenal memberi pancaran sinar lebih fokus sekaligus lebih terang. Jangan sangka panel 2 klaster di kokpit sebatas jarum analog, karena mereka memasang satu layar full digital untuk menampilkan data kecepatan, bensin, voltage aki, waktu, serta odometer guys. Tachometer digital pun tetap tersedia di layar. Klaster satunya merupakan klaster analog menunjuk putaran mesin. Nah, untuk pengereman, depan dan belakang dipasang cakram besar, masing-masing dijepit kaliper piston ganda dan tunggal guys. Bagusnya lagi sensor ABS 2 kanal jadi bawaan standar. Kental dengan nuansa cruiser klasik. Kenapa V16 cocok untuk di custom dengan style apapun, hingga style Sportster pun sangat cocok. Karena styling V16 benar-benar tegas mencirikan cruiser klasik guys. Sudut kemiringan Ford teleskopik dibuat besar untuk mengejar posisi riding yang rendah. Dan suspensi ganda di belakang yang turut dibuat setengah tidur. Tak heran wheelbase-nya mencapai 1,52 meter, tapi memang itulah ciri khasnya guys. Di lain sisi motor ini bakal lebih mudah dikendalikan postur standar guys. Pasalnya jarak jauh ke tanah hanya 700 mm, dijamin bisa memijak dengan sempurna. Begitu juga saddle super tebal juga membuat duduk nyaman, sekaligus mengeluarkan kesan klasik. Posisi dan jenis stang turut menambah keergonomisan berkendara. Dengan genggaman agak tinggi dan lebar, tangan jadi lebih nyaman guys. Apalagi pijakan kaki membuat pengendara bisa merebah, sekaligus menyangga dengan sempurna berkat deck force strip yang seukuran kaki. Nah, bodi dan finishingnya perlu diakui cukup detail. Area blok mesin dari kepala silinder sampai bak crankcase hampir seluruhnya dilaburi kromium. Warna seperti ini jelas diadopsi dari cruiser ala Amerika Serikat, yakni Harley Davidson. Motor juga jadi terlihat mewah guys. Uniknya Ford Telescopic turut dibungkus pelindung krom di bagian atas tabung, sehingga dari jauh bentuknya menyerupai jenis upside down. Sesuai karakter cruiser, komposisi rodanya juga belang. Di depan berukuran 18 inci dengan profil 90/90 guys. Lantas bagian belakang diameternya 15 inci, 130/90 alias super lebar. Kedua ban dihiasi pelek alloy dengan tampilan yang lawas. Namun wek-wek rasa bagian yang kurang enak dilihat, yaitu pada fender belakang guys. Dimensinya seperti kedodoran, meski ban belakang yang begitu besar. Namun dengan mengcustom ini, mungkin wujudnya bakal lebih baik, apalagi jika langsung di custom menyerupai Sportster. Kemudian harga SM Sport V16 juga masuk akal. Nah, jika disandingkan dengan Benelli Patagonian Eagle, sebetulnya V16 lebih mahal guys. PT M-Force menawarkan V16 dengan harga 52,8 juta rupiah on the road Jakarta guys. Sementara Patagonian Eagle masih berkutat di nominal 41 jutaan rupiah. Namun jika melihat spesifikasi, rasanya angka itu menjadi wajar guys. Masuk akal walaupun selisih 11 jutaan. Namun V16 sudah dengan mesin V-twin yang serak-serak basah. Dan jika memiliki uang lebih, tentunya juga sudah siap untuk di custom. Nah, sampai di sini pembahasan dari motor ganteng SM Sport V16. Dan jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif,
Tidak ada salahnya lu subscribe channel ini dan beri warna biru pada tombol like di bawah sebagai penanda bahwa teman-teman berharap meminang motor-motor klasik dan menebar pesona di jalanan. Terima kasih.